Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GBI SCC. Sebelum kita memulai ibadah secara online, saya akan mengingatkan beberapa persiapan yang harus kita lakukan untuk ibadah hari ini. Yang pertama, sekalipun ibadah di rumah, mari tetap mengenakan pakaian yang layak. Yang kedua, kita harus mengikuti ibadah online dengan fokus. Tidak boleh sambil mengerjakan pekerjaan lainnya. Yang ketiga, mari mengaminkan setiap firman Tuhan yang didengar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersyukur boleh kembali bertemu di dalam ibadah online malam hari ini. Apapun keadaan kita, kita percaya bahwa Tuhanlah Maha Besar yang menjadi perlindungan kita, sehingga kita kembali dipertemukan lewat ibadah malam hari ini. Dan di dalam pujian penyembahan secara online. Apapun keadaan yang kita alami pada malam hari ini, satu pun tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Mari bangkitkan hati, mari bangkitkan jiwa kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa yang Kau nyatakan bagi kami. Bapa di surga, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Larutkan kami dalam sukacita, larutkan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami berkata bahwa tidak ada satupun yang membatasi kami untuk menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, urapi kami setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami malam hari ini. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau berdiri, bagi Bapak Ibu yang mau mengangkat tangan, bagi Bapak Ibu yang mau bertepuk tangan, dipersilakan. Tuhan melihat ekspresi kita di dalam memuji memuliakan namanya. Haleluya. Mari kita akan Tuhan katakan, Tuhan Ku Maha Besar, Tuhan Ku Maha Kuasa. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan. Tuhan Ku Maha Kuasa, Raja segala raja. Jangan tergoyahkan, jangan tergoyahkan, jangan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, kemuliaan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari bersama bagi Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau tidak pernah tergoyahkan, Engkau tidak pernah terkalahkan oleh pandangan dunia ini. Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Sama-sama angkat tangan bagi dia, katakan, Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk
kita siapkan hati kita. Mari kita angkat hati kita malam hari ini. Mari kita sembah Dia. Kita percaya bahwa di atas setiap pujian penyembahan kita, Allah boleh hadir. Dia akan bertakhta di atas setiap pujian umatnya. Dan kita percaya bahwa ketika Allah hadir, maka ada sukacita, maka ada pengharapan, maka ada kekuatan baru. Kita boleh alami di dalam kehidupan ini, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di hadapan Tuhan. Kami mau berkata, kami butuh akan Engkau Tuhan. Kami butuh akan kasih. Kami butuh pertolongan Tuhan. Tuntun kami terus Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar daripada Engkau Tuhan. Tapi Engkau yang memegang setiap tangan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Inilah hati kami. Inilah hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Sekalipun kami ibadah di rumah-rumah kami, kami percaya bahwa satu dua orang bersekutu di dalam Engkau Tuhan, maka Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan kami akan satu pujian di hadapan-Mu saat ini. Katakan Yesus Kau benar. Yesus Kau yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Begitu kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, ku hidup. Biarlah mata kami, haleluya, selalu tertuju kepada-Mu. Memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan dari awal kita naikkan pujian, haleluya, katakan Yesus Kau benar. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari angkat hatimu. Mari angkat suaramu. Muliakan Dia. Selagi ada waktu, sembah Dia. Katakan haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau berikan tiap awal bagi kami pada siang hari. Dan Engkau tiap kami bagi kami pada malam hari. Engkau tidak pernah meninggalkan segala ciptaan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Kami malah menuju kepada setiap kami umat yang percaya dan mengasihi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kami telah mengangkat pujian kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Dan juga Bapa di surga, biarlah kami diperlengkapi oleh firman-Mu. Biarlah kami diperlengkapi menjadi kekuatan kami dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Katakan sujud di altarnya ke bawah hidupku. Sujud di altarnya ke bawah hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku.
Amin. Terima kasih untuk tim pemuji yang telah membawa kita dalam pujian dan penyembahan malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua terus sehat dalam perlindungan kuasa Tuhan, dan kita terus bersemangat untuk mencari wajah Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelum mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, kalau kami boleh bersekutu bersama secara online. Kami percaya bahwa ini semua tidak lepas dari kemurahan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dalam segala keadaan Engkau Allah yang tetap peduli dan tetap memelihara hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami, sumber penuntun dalam langkah hidup kami, untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami kuat karena Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini firman Tuhan akan kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai yang ke-34. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Amin untuk firman Tuhan yang telah kita baca malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari dua orang tokoh, yaitu Paulus dan Silas. Mereka adalah rekan sepelayanan di dalam tugas pekabaran Injil yang mereka sama-sama lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini ada satu poin yang akan kita pelajari dari mereka. Apa itu? Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang tadi telah kita baca, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22 itu menceritakan tentang bagaimana Paulus dan Silas ini difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan di ayat yang ke-23 dikatakan mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Jadi mereka selain menghadapi tuduhan palsu, mereka juga menerima aniaya, mereka didera, dipukul, diperlakukan tidak adil. Tetapi ada satu hal yang hendak kita pelajari malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala hal yang mereka terima pada waktu itu, perlakuan tidak adil, tuduhan, fitnahan, tetapi ada satu gaya hidup, ada satu respon yang mereka lakukan, dan itulah yang membuat kuasa Tuhan dicurahkan dan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang mereka lakukan dalam keadaan, dalam posisi yang tidak mengenakan secara tubuh mereka. Mereka tidak tinggal diam saja. Mereka tidak pasif. Mereka tidak menerima segala sesuatunya hanya dengan berdiam diri. Yang mereka lakukan, mereka datang berdoa dan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu merupakan satu respon yang luar biasa, yang bahkan harus dimiliki oleh setiap orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kalau doa dan penyembahan, pujian penyembahan itu bukan sebuah kebiasaan atau bukan sebuah gaya hidup. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Untuk seseorang yang mengalami kondisi demikian, dia masih bisa memuji menyembah Tuhan, dia masih bisa berdoa. Itu karena dia menjadikan doa, menjadikan pujian penyembahan itu sebagai sesuatu yang sangat dia butuhkan, sesuatu yang sangat dia sukai, dan itu menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Karena itu ketika mereka dalam posisi seperti itu, mereka langsung refleks merespon dengan melakukan bagian mereka, yaitu mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal yang penting dalam pujian penyembahan serta doa adalah bahwa pujian dan penyembahan kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pujian penyembahan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana pujian penyembahan kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, tentu pujian penyembahan harus kita lakukan dengan tulus hati dalam roh dan kebenaran. Pujian penyembahan ini bukan hanya bicara tentang kita menyanyi, bicara tentang kita mengeluarkan suara yang indah dari mulut kita, bicara tentang kita menghafal lirik-lirik lagu gereja. Bukan Bapak Ibu Saudara. Pujian penyembahan ini bicara tentang adanya roh
yang terkoneksi dengan Tuhan kita. Sehingga kita memuji menyembah ketika kita menaikkan lagu, kita menaikkan pujian dan penyembahan. Ada satu hubungan, ada satu koneksi yang kita miliki dengan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan ajar kita untuk lebih bijaksana dalam mengisi hari-hari kita. Ketika kita ada waktu lebih, mari belajar. Berikan waktu untuk kita datang memuji dan menyembah dengan tulus, dengan kesungguhan hati kita. Bawa ucapan syukur kita dengan penuh kerinduan. Sehingga pujian penyembahan kita bukan sekedar lip service, tetapi ada satu ucapan syukur, ada satu pernyataan yang kita mau nyatakan. Bahwa Yesuslah satu-satunya dan Yesuslah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Jadi pujian penyembahan kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah kita sadar bahwa ada kuasa di balik pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa Tuhan yang dicurahkan dalam pujian dan penyembahan. Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paulus dan Silas berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saat itu juga ada mujizat yang terjadi. Kuasa Tuhan dicurahkan. Penjara bahkan belenggu sekuat apapun tidak dapat menahan kuasa Tuhan untuk bekerja dengan dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu belenggu dalam dosa? Semuanya sudah dipatahkan dan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita merayakan Paskah. Simbol dari kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa maut, atas kuasa kematian. Dia Allah yang menang, Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang hidup. Kuasa Tuhan dicurahkan ketika kita umat-umat Tuhan bergandeng tangan, bersepakat terus hidup di dalam dimensi doa, pujian, dan penyembahan. Jangan mudah dialihkan oleh apapun juga. Bapak Ibu mengikuti berita, oke, tidak masalah. Tetapi jangan karena kita terlalu mengikuti berita, setiap detik kita update, setiap jam kita update gitu ya. Kita melupakan esensi dari arti hidup kita. Bahwa kita ini adalah pemuji dan penyembahnya Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, ayat 26 di sana dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada kuasa yang terjadi, ada mujizat yang terjadi. Paulus dan Silas, mereka melakukan respon yang tepat. Tapi di ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu ternyata yang Tuhan mau lakukan lewat hidup Paulus dan Silas. Tetapi lewat mujizat yang terjadi ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuntun mereka untuk mereka boleh menjadi berkat bagi kepala penjara Filipi beserta seisi rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang taat, orang yang setia, orang yang haus dan rindu
selalu hidup di dalam kuasa doa, pujian, dan penyembahan, dia akan peka mendengar tuntunan Tuhan. Kalau Paulus dan Silas tidak peka, mungkin ketika belenggu mereka terlepas, mereka akan, wah, kita sudah bebas, kita sudah lepas. Mereka bisa saja langsung keluar dari penjara itu untuk membebaskan diri mereka. Tetapi mereka peka akan tuntunan Tuhan. Mereka tidak lantas langsung pergi membebaskan diri mereka. Ternyata Tuhan hendak membawa mereka untuk menjadi berkat. Karena ketakutan kepala penjara Filipi ini sampai hendak bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Karena bagi seorang prajurit, apalagi kepala penjara, jika tahanan lepas pada masa Romawi itu, kesalahannya akan ditimpakan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kepala penjara Filipi ini sangat ketakutan, tetapi Paulus dengan suara nyaring mengatakan, jangan celakakan dirimu. Dan di ayat ke-30, kepala penjara Filipi, karena dia bersyukur, dia tersungkur di depan Paulus dan berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Wah, hamba Tuhan dapat pertanyaan seperti ini, sudah pasti Bapak Ibu Saudara. Langsung tembak Bapak Ibu Saudara. Ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mereka memberitakan Injil keselamatan sampai kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya ini memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan di ayat 34 tadi dikatakan di sana, ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ada sukacita ketika orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka menerima kelepasan, mereka mengalami pembebasan, mereka mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mungkin tuntun kita kepada orang-orang yang mereka sedang membutuhkan pengharapan. Mereka sedang membutuhkan berita baik. Kalau kita hidup di dalam pujian penyembahan, di dalam doa, kita punya kepekaan. Dan ketika Tuhan tuntun kita, kita bisa menjadi berkat lewat hidup kita dengan menyatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Pujian dan penyembahan kita itu harus pujian dan penyembahan yang hidup. Sehingga roh kita ini juga menyala-nyala Bapak Ibu Saudara. Roh kita ini terus menyala-nyala. Kita punya semangat, kita punya hati yang rindu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Apakah kita dan seisi rumah kita sudah percaya kepada Tuhan? Yang sudah, puji Tuhan. Tapi mungkin kalau ada yang belum sungguh-sungguh, mari kita beritakan kepada seisi rumah kita atau mungkin kepada saudara-saudara kita bahwa kemenangan, bahwa pengharapan, bahwa sumber kekuatan, keselamatan yang kekal itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama ya, kita punya hati yang rindu membangun doa, membangun pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Waktu-waktu ini mari tambah jam-jam doa kita, tambah lebih lagi antusias untuk memuji menyembah Tuhan.
Anak-anak kita juga ajari Bapak Ibu Saudara. Anak sekolah minggu juga bisa diajari untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari malam hari ini kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Saya akan tutup firman Tuhan malam hari ini dengan satu statement, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan di segala waktu. Sebab dalam doa, pujian dan penyembahan yang kita naikkan, ada kuasa Tuhan yang turut bekerja dan mengadakan pemulihan yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Yustian akan berdoa untuk menutup firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat malam ini, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap perenungan firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biar kiranya kami menjadikan pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, kami boleh memberikan respon yang baik, respon yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu GBI ICC dimanapun mereka berada. Mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan Engkau yang menolong mereka. Tuhan Engkau yang campur tangan dalam setiap masalah-masalah yang mereka alami. Juga buat setiap mereka yang mengalami sakit penyakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tak pernah mengecewakan setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah malam pujian dan penyembahan kita pada malam ini, jangan lupa kita akan kembali bertemu pada hari Minggu 19 April 2020 jam 9 pagi di dalam ibadah online kita. Dan bagi Bapak Ibu, bagi pelayan Tuhan yang bertugas, jangan lupa untuk mempersiapkan diri. Demikian warta kita pada malam ini, kita akan akhiri dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah memenuhi seluruh hidupmu, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, Amin.